Baik. Nah, jadi yang keempat itu adalah analisis kelemahan dan kelebihan. Artinya kelemahan kelebihannya itu apa? Contoh, kalau teman-teman suka makan bakso pasti bilang, "Oh, bakso ini enak." Itu berarti menilai teman-teman. Teman-teman itu menilai enak enggaknya. Gitu ya. Terus kemudian yang kelima adalah rangkumlah seluruh rangkaian peristiwa drama. Pertama, kalau cara merangkum teman-teman baca. Kemudian tulis ulang pakai bahasa sendiri. Itu yang disebut dengan rangkuman. Paham ya teman-teman ya? Oke. Yang keenam, ceritakan drama menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk paragraf. Artinya tulis ulang pakai bahasa sendiri. Itu yang disebut dengan rangka menginterpretasi drama. Paham ya teman-teman ya? Ada di halaman 168. Baik, kita teruskan lagi. Nah, di sini karakter atau unsur drama teman-teman ada di halaman 171. Boleh dibuka teman-teman? 171 tentang unsur drama atau unsur intrinsiknya ini. Nah ya, ini penjelasannya ada di halaman 171. Penjelasannya ada di situ ya. Pertama adalah judul. Judul itu adalah inti dari persoalan, inti dari atau gambaran secara sekilas dari isi ceritanya. Itu yang disebut dengan judul ya, teman-teman, itu yang disebut dengan judul. Yang berikutnya adalah alur. Alur itu adalah alur yang disebut alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Jalan cerita. Pertama berarti harus ada pengenalan. Misalnya gini, pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang anak yang bernama siapa gitu. Nah, itu berarti pengenalan. Walaupun itu sebuah film. Kemudian setelah itu adalah pertikaian atau munculnya konflik atau masalah. Pertikaian. Nah, si A ini punya seorang sahabat yaitu si B. Si B sering melakukan kejahilan kepada si A. Nah, itu ya kira-kira. Jadi pertikaian ada. Terus kemudian puncaknya masalah. Jadi artinya puncaknya masalah itu seperti apa? Penyelesaian biar nggak bertikai antara si A si B itu seperti apa? Gitu ya. Gitu. Terus kemudian bagaimana sih konfliknya? Masalahnya tuh gimana? Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Oh, akhirnya mereka saling memaafkan dan sebagainya. Nah, itu ya, itu alur. Jadi alur itu jalannya cerita, teman-teman. Berikutnya adalah tema. Yang disebut tema adalah gagasan utama yang mendasari sebuah cerita, teman-teman. Yang mendasari sebuah cerita. Berarti ini tema itu yang disebut dengan apa namanya? eh, intinya seperti apa? Itu yang disebut dengan tema. Jadi gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita itu yang disebut dengan tema. Kemudian tokoh itu orangnya yang berperan. Penokohan sifatnya, ya, itu harus ada, teman-teman. Gitu. Kalau nggak ada tokoh ya gimana? Ultraman, film Ultraman, tapi nggak ada Ultramannya ya buat apa kan? Itu kira-kira. Kemudian berikutnya adalah latar. Latar itu berarti lokasi. Lokasinya, tempatnya di mana, waktunya kapan, siang, sore, malam, kemudian suasananya sedih, gembira, ceria dan sebagainya. Itu ya, paham ya? Oke, berikutnya adalah amanat atau pesan. Pesan yang terkandung dalam cerita tersebut itu seperti apa? Ya, harus ada pesan. Film itu semua harus ada pesan. Nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada ya buat apa ditonton kan gitu. Baik, itu kira-kira ya. Itu ada di halaman 171 unsur drama. Berikutnya teman-teman kebahasaan. Kita masuk ke aspek kebahasaan. Pertama ada kata seru. Kata yang mengungkapkan perasaan seseorang. Kata seru. Misalnya kelas 7 SMP High School VIP UMC berjumlah sekitar 23 orang misal. Nah, itu berarti kalimat seru. Menyatakan. Contohnya di sini apa? Aduh, nah ini sekali ya. Maksudnya, hai, apa kabar? Nah, ini berarti kata seru juga gitu ya. Gitu ya. Kata seru digunakan, nah, berarti khusus untuk menyapa gitu ya. Jadi duluan kita yang berbicara. Gitu ya, paham ya? Jadi kata seru itu kata yang mengungkapkan perasaan seseorang. Contohnya tadi bisa pakai aduh, hai, apa kabar? Gitu ya. Terus kemudian dan aduh, se apa
celaka kita. Nah, itu berarti kalimat seru. Berikutnya, halaman 178, teman-teman boleh dibuka halaman 178 agar lebih terarah. Masih aspek kebahasaan juga, teman-teman. Aspek kebahasaan di 178 itu berisi tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa saja. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat, teman-teman ya. Contohnya apa klausa itu? Misalnya, Rizky pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. Nah, itu mohon maaf itu kalimat ya. Kalau klausa itu gini misalnya gini. Rizky tidur dan Evan bernyanyi. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan klausa. Rizky jadi subjek, tidur menjadi predikat. Karena klausa itu hanya terdiri dari dua, dari subjek dan predikat. Nah, kemudian apalagi di sini ada contohnya, teman-teman. Danisa menyapu lantai teras. Nah, ya. Apa namanya? Ubhaya sedang makan. Angesti menangis di kamar ibu. Nah, itu contoh, teman-teman ya. Kemudian kalimat majemuk ada di halaman 178, teman-teman. Mohon perhatikan buku paket Dhamma videonya. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa. Uangnya habis, tetapi hidupnya tidak tentram. Saya pergi ke toko buku ketika ibu sedang tidur. Nah, ini contohnya, teman-teman. Contoh dari kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang gabungan dua kata atau lebih. Ya, paham. Kemudian berikutnya adalah kalimat majemuk setara. Gabungan dua klausa atau kalimat yang memiliki status derajat sama. Misalnya contoh gini, saya pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. Itu yang disebut dengan kalimat majemuk setara atau sederajat, teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Gabungan dua kalimat yang sederajat terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Biasanya ada 5. Gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir kalimat majemuk campuran. Gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Paham ya, teman-teman ya? Baik, kita teruskan. Itu kalimat kebahasaan. Pertama ada kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat, kemudian dan yang campuran. Baik, kita teruskan kembali. Oke, berikutnya menulis teks drama. Bagaimana sih cara kita menulis teks drama? Ada, teman-teman, halaman 182, mohon dibuka halaman 182, cara menulisnya. Gitu ya, cara menulis teks drama. Ada penjelasan di halaman 182. Mohon maaf. Pertama adalah naskah drama. Naskah drama itu apa? Bahasan pokok pementasan. Secara garis besar, naskah drama dapat berbentuk tragedi. Nah, tentang keadaan atau kelemahan. Nah, itu boleh juga, teman-teman, itu naskah drama yang pertama. Yang kedua adalah sutradara. Sutradara itu apa? Memegang peran yang paling penting. Sutradara ini yang bertugas mengkoordinasi lalu lintas pementas agar pementas berhasil. Ia bertugas membuat membuat mencari naskah drama, mencari pemetaan kerja, penyampaian atau prosedur ya, dan tidak menyikapi calon penonton. Nah, itu kira-kira. Jadi sutradara itu betul-betul harus ada, kemudian dia yang menjadi intinya. Kemudian berikutnya adalah pameran. Nah, ini pameran ya, teman-teman. Pameran ini adalah yang harus penafsiran perwatakan tokoh yang diperankan. Perankannya memang sutradara lah yang menentukannya, tetapi tanpa kepiawaian dalam mewujudkan pemeran. Konsep peran dan telah digunakan sutradara berdasarkan naskah, kemudian nasihat dan sia-sia belakang. Nah, itu kira-kira ya. Itu berarti yang disebut dengan apa, teman-teman? Pemeran ya, pemeran ya. Terus kemudian panggung. Nah, panggung apa? Secara garis besar, variasi panggung dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, panggung menggunakan hal yang dipergunakan sebagai pertunjukan sepenuhnya. Nah, itu kira-kira sehingga semua penonton dapat mengatasi pementasan secara keseluruhan dan luar
panggung.